Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Laravel, membuat nama project baru, dan membuat alur tentang root, controller, dan view. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload Laragon dan komposernya. Jadi kita bisa langsung saja ke Chrome, terus kita nge-copy bagian linknya, karena sebelumnya saya sudah ngedownload dari modul, jadi kita bisa langsung saja untuk download Laragonnya. Nah, di sini kita bisa langsung download saja. Kemudian kita akan download komposernya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Setelah itu kita akan ngeklik bagian komposer setup.exe. Nah, setelah kita berhasil nge-download komposer, nanti komposernya ini akan meminta kepada kita akan meletaknya di file mana. Nah, saya meletaknya itu ada di file folder Alia, Laragon, bin, php. Nah, kita menggunakan versi 8.4.12. Nah, selanjutnya kita buka command prompt. Di sini kita akan mengetikkan komposer. Tujuannya kita akan memastikan apakah komposer ini sudah terinstall apa belum. Nah, di sini komposer saya sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita akan nge-create project dari Laragon. Sebelum itu kita pastikan untuk memulaikan Laragonnya, kita akan ngeklik start. Di sini saya sudah memulaikan Laragonnya. Nah, sebelum itu kita harus memastikan dulu Laragon yang kita gunakan ini udah versi berapa. Caranya kita klik kanan, PHP, pilih version, terus kita klik bagian yang sudah saya gunakan ini ya. Terus kita jangan lupa untuk mengubah di bagian PHP extension, terus kita scroll ke bawah dan kita untuk menceklis yang bagian zip ini ya teman-teman. Kemudian kita buka ke database. Kita untuk mengubah portnya itu menjadi 3306. Nah, di sini sudah benar ya. Dan kita akan open. Nah, sini saya cek untuk nama saya ada, nama foldernya sudah ada, berarti sudah terbuat ya teman-teman projectnya. Nah, di sini kita memasukkan komposer global require Laravel installer. Nah, di sini saya sudah berhasil menginstalnya. Kemudian kita akan nge-create project. Di sini sebelumnya di sini ada bacaan Laravel web. Nah, sini kita akan mengganti dengan nama project kita. Di sini saya mengganti dengan namanya Alia_Ipin. Nah, setelah kita nge-create projectnya, akan keluar tampilan seperti ini. Dan untuk akhirnya dia akan mengeluarkan output seperti ini. Di sini kita sudah berhasil ya nge-create projectnya. Untuk kita memastikan apakah sudah ada di project apa belum, kita bisa ngecek di folder kita tadi di bagian www. Nah, sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah ada nama projectnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ngebuka VS Code dari nama project kita. Kemudian kita pergi ke env. Nah, di sini kita akan mengganti collection itu menjadi nama MySQL. Kemudian untuk nama database itu kita akan mengganti dengan nama project kita, yaitu Alia_Ipin. Nah, sebelum kita mengakses Laravelnya, kita akan coba migrate dulu. Sebelum itu di VS Code-nya kita buka terminal. Nah, sebelumnya saya sudah migrate duluan. Ini PHP artisan migrate. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah di migrate, baru kita bisa akses Laravelnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sebelumnya belum kita migrate, tampilannya memang akan error, tapi setelah kita migrate, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan percobaan dari basic root, root parameter, dan name root. Nah, sebelumnya kita akan buka VS Code. Kita pergi ke web.php di root. Nah, di sini saya akan menjelaskan basic root itu apa. Basic root itu kita akan menghubungkan URL dengan respon atau view, text, dan controller. Nah, di sini saya sudah memindahkannya, yaitu selamat datang di website kampus PCR. Nah, kita bisa mengakses langsung slice PCR. Nah, tampilannya akan keluar seperti ini, selamat datang di website kampus PCR. Selanjutnya yang kedua,
kita membuat halo mahasiswa, kita bisa mengakses dengan slice mahasiswa. Nah, bacaannya halo mahasiswa di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat root parameter. Di sini kita akan memasukkan nama. Kita bisa akses juga langsung seperti slice nama. Slice kita bebas masukin nama apa aja. Ini contohnya saya masukin nama saya. Nah, di sini ada ya namanya. Dan kita juga bisa beda-beda untuk mengganti namanya. Nah, di sini beda ya. Nah, di sini jika URL-nya tidak mengikut sertakan parameternya, maka akan terjadi error teman-teman seperti ini. Kita tidak masukin namanya, dia akan not found. Setelah itu kita akan membuat name berparameter. Kita akan langsung mengaksesnya. Masukin name slice. Nah, di sini name-nya muncul ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan name root. Nah, name root itu supaya kita mudah memanggil di blade atau controller tanpa kita menulis ulang atau secara manual. Nah, di sini kita bisa mencobanya. Di sini saya sudah memasukkannya. Kita bisa mengakses dengan slice mahasiswa. Nah, di sini tampilannya akan keluar halo mahasiswa. Selanjutnya saya akan membuat link untuk diterapkan di research bagian views. Nah, untuk di welcome.php. Nah, di sini saya sudah memasukkan codingannya yang bagian ini. Klik di sini. Jadi saat kita mengakses Laravel-nya, nanti akan muncul klik di sini. Saat kita ngeklik akan muncul bacaan halo mahasiswa. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Nah, muncul ya teman-teman, klik di sini. Jadi saat kita ngeklik akan tampil halo mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan controller, yaitu yang pertama basic controller. Basic controller itu kita membuat metode sesuai kebutuhan kita sendiri. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat kelas baru, yaitu pegawai controller. Nah, sebelumnya saya sudah membuat pegawai controller. Caranya itu kita buka terminal. Terus nih kita akan membuat PHP artisan make controller pegawai controller. Nah, setelah kita buat, dia akan tampil seperti ini. Yang kedua, saya akan membuat research controller. Itu sama. Jadi kita akan membuat kelas baru, yaitu mahasiswa controller. Nah, sebelumnya saya juga udah buat mahasiswa controllernya. Nih, ini udah saya buat PHP artisan make controller mahasiswa controller. Nah, di dalam mahasiswa controller ini kita ada 7 metode yang dimilikinya. Yang pertama itu ada index, create, terus store, show, sama edit, update, dan the story. Di sini saya akan menjelaskan root controller, artinya itu kita menghubungkan URL dengan metode di controller. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memindahkan di bagian show, yaitu return data mahasiswa. Setelah itu kita akan menginisialisasikan kelasnya. Kita akan letak di root, terus di web.php. Nah, seperti ini. Setelah kita inisialisasikan, dia akan tampil seperti ini yang di bagian atas. Setelah itu kita bisa akses di Chrome. Slice mahasiswa, slice. Nah, di sini tampil ya teman-teman untuk outputnya. Nah, di sini saya menjelaskan fungsi dari penggunaan controller di Laravel saat memanggil root dengan berparameter. Setelah itu, saya akan membuat file baru di bagian resource view, yaitu halaman about.blade.php di bagian ini.
Kemudian kita jangan lupa untuk menambahkan root-nya di bagian web.php, yaitu fungsinya return view halaman about. Nah, setelah kita masukin root-nya, kita akan langsung akses di Chrome seperti biasa. Nah, di sini tampil ya untuk outputnya. Ini adalah halaman about. Laravel membuat development lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan function yang ada di show, yaitu di mahasiswa controller. Nah, yang bagian ini sebelumnya kan dia itu return data mahasiswa. Nah, sekarang kita ganti menjadi ini. Nah, gunanya ini bisa menampilkan halaman blade berbeda dengan parameternya. Nah, lalu kita akan membuat di bagian resource, bagian view, yaitu kita membuat halaman mahasiswa detail.blade.php serta membuat halaman mahasiswa profil. Kita bisa langsung membuatnya seperti ini. Sebelumnya kita kan udah menambahkan di bagian show controllernya yang ini, jadi kita bisa langsung mengaksesnya. Jadi kita jangan lupa untuk membuat ini. Nah, kita akan coba langsung. Nah, ini tampilnya selamat datang. Ini halaman detail mahasiswa. Ini untuk detail. Selanjutnya untuk profil. Nah, selamat datang. Ini halaman profil mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat kelas baru, yaitu mata kuliah controller. Caranya seperti biasa, kita buka terminal, terus kita buat PHP Artisan Mac Controller, mata kuliah controller. Setelah itu akan tampil seperti ini semuanya. Kemudian di bagian indeks itu kita ingin saat diakses dia akan menampilkan data mata kuliah. Nah, selanjutnya di bagian show itu method show-nya ini kita ingin ngecek apakah parameter kode tersebut dikirim atau tidak, lalu memberikan respon berbeda sesuai kondisi. Nah, lalu kita jangan lupa untuk menambahkan root-nya di bagian web.php, yaitu root get mata kuliah controller, bagian index, dan yang untuk ini bagian index, yang kedua itu bagian show. Setelah itu kita akan coba cek terlebih dahulu. Nah, saat kita mengakses mata kuliah aja dia akan menampilkan data mata kuliah. Selanjutnya kita akan coba mata kuliah slice show slice ST445. Nah, di sini dia akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah ST445. Nah, jika tidak ada parameternya, maka hanya menampilkan data mata kuliah. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.